Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, semoga senantiasa di dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di channel yang cerdas menggerakkan ini. Mari terus dukung channel yang memiliki misi mencerdaskan dan menggerakkan umat bangsa dan negara ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Pada editorial Mulia edisi April 2021, tema besar yang diangkat adalah takwa pondasi keluarga. Kita ketahui bahwa problematika keluarga hari ini bukan semata-mata pada soal materi, bukan semata-mata soal ekonomi, tetapi yang lebih hakiki lagi adalah soal takwa itu sendiri. Sebab kalau semata-mata ekonomi, materi, tentu persoalan yang dihadapi oleh umat manusia hanya akan melanda mereka yang secara ekonomi berada dalam posisi rentan, di bawah, atau mengkhawatirkan. Namun faktanya problematika keluarga itu tidak semata-mata menghantam mereka yang secara materi mengalami kekurangan, tetapi juga keluarga-keluarga yang secara materi berkecukupan, bahkan berkelebihan. Apa yang menjadikan problematika itu hadir, itu diulas dengan sangat menarik dan cukup lengkap serta praktis dan aplikatif di edisi Maret 2021 ini. Di antaranya disebutkan bahwa dalam upaya menjadikan keluarga kita lolos atau bahkan lulus di dalam menghadapi setiap problematika yang hadir silih berganti atau bahkan bertubi-tubi, tidak lain adalah dengan membangun pondasi takwa di dalam keluarga itu sendiri. Apa yang kemudian harus dibangun di dalam keluarga yang bertakwa itu? Pertama adalah nilai iman yang kemudian diejawantahkan dengan karakteristik orang bertakwa. Satu di antara karakteristik orang bertakwa itu, dia tidak sombong, dia memaafkan. Ada kesalahan istri, suami tidak kemudian menjadi hakim, memvonis, menghukum, kemudian mengungkit-ungkit, atau sebaliknya, tetapi memberikan maaf, memberikan penyadaran, dan mengajak untuk bersama-sama kembali membangun keluarga ini dengan baik. Kalau komunikasi, saling memahami, memaafkan kesalahan pasangan ini terjadi, maka insya Allah kebaikan-kebaikan akan seperti sebuah bibit tanaman yang berada di media tanam yang tepat. Dia akan cepat tumbuh, menghasilkan dedaunan yang cukup banyak, dan pada akhirnya dia bisa berhasil menjadi sebuah pohon yang kokoh. Tetapi takwa nggak sebatas itu. Satu di antara sikap dan sifat yang harus betul-betul dipupuk ialah kesadaran untuk terus peduli dan berbagi. Maka kriteria pertama yang disebutkan oleh Quran itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kriteria takwa yang paling utama menurut Quran adalah yang mereka terus-menerus saling mengingatkan atau bahkan berlomba-lomba antara suami dan istri di dalam berbagi sedekah dalam kebaikan. Baik kondisi keluarga itu sedang lapang maupun dalam kondisi sempit secara ekonomi. Pada akhirnya ketika ini menjadi satu budaya yang terus dibangun, dikuatkan, maka insya Allah keluarga tadi seperti sebuah bahtera akan bisa mendapatkan pertolongan Allah sehingga berhasil menghadapi topan, badai, ataupun gelombang besar dalam samudra kehidupan. Nah, itulah pondasi takwa sebagai pondasi keluarga. Kemudian ada tema muslimah pendidik generasi. Ini tentu saja mengajak keluarga muslimah ya atau keluarga muslim untuk betul-betul menyadari eksistensi, peran dan fungsinya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang wanita di dalam keluarga. Yang pertama dan utama adalah menjadi madrasah bagi putra-putrinya. Kemudian ada tema sisa hibah proyek, bagaimana hukumnya? Ini pertanyaan soal fikih dan menarik karena ini seorang mahasiswi mendapatkan sebuah hibah atas proposalnya dalam sebuah proyek riset, dan pada akhirnya ketika itu sudah selesai, seperti apa hukumnya dan bagaimana mengalokasikan atau mendudukkannya.
Dan juga ada tema antara ibu kandung atau ibu mertua. Ini juga mungkin menjadi bagian yang sebagian saudara-saudara kita dalam berkeluarga juga menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Nah, satu hal yang juga sangat penting pada edisi kali ini adalah bagaimana kita bisa sepenuh hati di dalam mendidik keluarga. Dr. Adian Husaini mengatakan bahwa orang beriman dan bertakwa itu pasti profesional. Artinya apa? Seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu yang dia punya iman dan takwa, dia akan profesional mendidik anak-anaknya. Hari ini sebenarnya problematika umat, rakyat, bangsa dan negara bukan pada profesionalnya, tapi kurang kuatnya atau kurang kokohnya iman dan takwa, sehingga menjadikan profesional itu justru menjadikan manusia itu ya terbakar oleh sifat tamak, rakus, selalu ingin menang, dan pada akhirnya menghimpun hal-hal yang sifatnya semu, sehingga jadilah mereka manusia yang biadab, tidak punya adab. Keluarga yang bertakwa dan beriman insya Allah akan menjadi orang-orang yang profesional. Jadi tidak ada kemudian atas alasan bekerja, kemudian sibuk dalam beragam urusan di luar rumah, anak-anak menjadi terbengkalai. Karena orang yang bertakwa, dia pasti memperhatikan tanggung jawab utamanya dalam konteks keluarga sebagai orang tua adalah bagaimana bisa mendidik putra-putrinya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa pula. Dan yang menarik juga adalah soal bagaimana sebenarnya mendidik generasi itu menjadi generasi yang terampil begitu. Nah, ini ada sebuah sosok yaitu Ustadz Abdullah Said yang biasa rutin hadir di dalam rubrik Spirit. Di sini judulnya adalah Didik Anak Beramal. Beliau mengatakan kalau sudah belajar teori sedikit, segeralah dipraktekkan sehingga dapat diketahui di mana letak rahasia dari pekerjaan itu. Kalau terbentur masalah, pasti si anak akan serius mencari solusinya dengan cara membaca dan bertanya. Kalau hanya mempelajari teori bertahun-tahun kemudian tak pernah praktek, maka tak akan pernah berhasil. Sebuah hal yang nampaknya umum diketahui, tapi ini kemudian hari ini menjadi jarang diaplikasikan, terutama di ruang ketika pandemi terjadi. Anak-anak sudah akrab dengan handphone, smartphone, dan mereka harus duduk di depan layar untuk belajar dan seterusnya. Kalau sekedar itu yang terus-menerus dilakukan, tidak ada ruang-ruang untuk mereka praktek, mengimplementasikan teori yang dipelajari, maka itu hanya akan menjadi pengetahuan biasa yang biasanya sebuah ilmu yang ketika tidak diamalkan, dia akan menguap dan pada akhirnya hilang entah kemana. Sahabat BMH TV dimanapun berada, Majalah Mulia edisi Maret 2021 hadir dengan segenap informasi, kemudian kiprah dedikasi yang dilakukan oleh Lasnas BMH secara nasional, dan terutama laporan mengenai bagaimana kiprah BMH dalam mengirimkan relawan, kemudian juga bantuan pada musibah banjir yang terjadi di Jawa Tengah. Bagi pemirsa BMH TV yang ingin mendapatkan majalah mulia ini, tidak perlu susah-susah karena BMH menyediakan dalam bentuk digital berupa PDF, dan bagi yang ingin mendownloadnya bisa membuka link deskripsi yang disediakan di bawah video ini. Masih banyak rubrik-rubrik lain yang memberikan referensi, kemudian juga wawasan, bahkan mungkin pengetahuan tentang bagaimana harusnya kita di dalam kehidupan berkeluarga. Pada saat yang sama juga ada laporan tentang BMH dalam beragam implementasi program seperti belanja ceria santri yatim duafa, kemudian bersama Musida Peduli Banjir di Pati, serta beragam kebaikan lainnya yang tentu saja itu bisa dilakukan oleh BMH secara konsisten dan kontinu dikarenakan dukungan sahabat dari para donatur, muzaki, dan pemirsa BMH TV yang senantiasa setia di dalam mendukung program-program BMH. Tetap bersama BMH TV, channel yang cerdas dan menggerakkan. Sebarkan kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel yang
cerdas menggerakkan ini. Sampai jumpa pada editorial mendatang. Semoga senantiasa di dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.